Mengerikan, Anies ciptakan ribuan ranjau darat untuk rakyat, ditulis oleh Anto Cahaya di siwar.com. Kalimat Anies Baswedan yang saat ini sedang viral dan dikagumi para pendukungnya, tapi sisi yang lain jadi bahan tertawaan banyak rakyat. Saya terbiasa menyelesaikan semua masalah, bukan umbar masalah dan bla bla bla. Di hadapan para pendemonya beberapa waktu yang lalu. Oke, di dalam artikel ini nanti kita akan tagih. Lidah memang tidak bertulang, tapi bukan berarti umbar sifat bongah. Nah, kalimat di atas rupanya memang sejalan dengan karakter Anies. Tapi sayang, kalimat Anies yang terlihat heroik di atas adalah cermin dari kebalikannya. Itu sudah jadi hukum alam. Orang yang suka memuji diri sendiri, serupa tong kosong nyaring bunyinya. Perlu penulis ingatkan, Anies itu bukan tipikal eksekutor dan sebetulnya juga bukan konseptor. Kata kalimatnya selama ini memang menjadi andalannya, sebab konsep yang ditawarkan Anies setelah diterapkan justru mendatangkan masalah baru atau bom waktu. Oke, jadi begini, semua diawali dari rasa ego yang tinggi juga teori Anies yang terlihat epik. Salah satu program andalan Anies Baswedan saat kampanye adalah membuat jutaan titik sumur resapan di DKI Jakarta. Tidak perlu bicara DP 0 yang gagal terrealisasi tak sesuai ekspektasi dan justru dikorupsi anak buah. Soal sumur resapan saja dulu. Konon, program ini adalah solusi jitu atas banjir yang kerap melanda ibu kota dan mematahkan program para gubernur DKI Jakarta sebelumnya Jokowi dan juga Ahok yang dianggap sebuah keputusan yang fatal. Anies ingin tampil beda. Ia tak ingin meniru cara Jokowi maupun Ahok dan rupanya ingin membuat legasi. Baginya cara Jokowi dan Ahok telah menyalahi sunatullah. Ia pun punya mimpi yang sangat mulia. Air yang tercurah dari langit harus masuk ke dalam bumi, bukan dibuang dengan cara dialirkan ke laut dengan gorong-gorong raksasa. Tapi, lalu apa yang terjadi? Soal banjir tahun pertama jadi gubernur, tak ada perubahan. Tahun kedua jadi gubernur sama saja. Tahun ketiga tidak ada. Tahun keempat problem tetap sama, sumur resapan tidak banyak bantu. Masuk tahun kelima, sumur resapan akhirnya berhasil timbulkan masalah baru. Sumber resapan yang sudah dibangun ribuan dari target 1,8 juta titik dan jauh sekali dari janji kampanyenya waktu itu. Kini, sumber resapan itu mulai dikeluhkan oleh warga. Warga banyak yang protes, selain tidak mengurangi dampak banjir, ada yang jauh lebih mengerikan yaitu berpotensi menjadi ranjau darat yang dapat melukai rakyat. Bahkan tidak hanya melukai, yang lebih mengerikan bisa membunuh rakyat. Apakah itu tampak berlebihan? Tentu saja tidak. Apa perlu menunggu korban dulu baru kemudian itu jadi bukti nyata? Sumur resapan Anies Baswedan yang telah dibangun di tepi jalan raya atau bahu jalan raya sekarang dikeluhkan warga karena banyak penutupnya yang rusak, sehingga menimbulkan lubang yang membahayakan para pemakai kendaraan baik roda 2 maupun mobil. Bahkan meski tak berlubang sekalipun, sumur resapan tetap membahayakan sebab antara penutup dan jalan raya tidak rata, sehingga banyak kendaraan yang lebih baik menghindarinya. Kalau toh misal terpaksa dilindas, bisa menimbulkan goncangan. Jika itu jenis sepeda motor bebek bisa oleng. Mungkin jika kecepatan rendah tidak masalah, tapi jika kecepatan tinggi bisa tak terkendali. Jika sampai jatuh atau olengnya terlalu ke kanan, bisa berakibat fatal tertabrak dari arah yang berlawanan. Jadi apa makna ucapan sok bijak Anies Baswedan, lelaki keturunan Yaman ini yang mengatakan dengan sangat heroik di atas, "Saya terbiasa menyelesaikan semua masalah, bukan umbar masalah dan bla bla bla." Bukankah sekarang jelas dia sedang umbar masalah, bukan? Tidak hanya umbar masalah, tapi juga bikin susah. Ada ribuan sumur resapan yang berpotensi menjadi ranjau darat bagi rakyat. Tidak hanya warga DKI Jakarta, tapi juga warga di luar yang sedang melintas. Jadi mungkin Tuhan masih melindungi rakyat ya. Target Anies yang semula 1,8 juta, tapi hanya baru terrealisasi sekian ribu ada baiknya. Sebab selain tidak bisa membantu dampak banjir, ternyata juga bisa jadi sumber pembunuh bagi warga. Sumber resapan Anies gagal total itu sebuah keniscayaan. Semestinya DPRD DKI Jakarta tidak hanya mengurangi anggaran yang semula 400 miliar menjadi 102 miliar di tahun 2022, tapi seharusnya ditiadakan dan diganti konsep yang lain. Faktanya, selain berpotensi jadi sumber pembunuh di jalan-jalan, juga terlihat berantakan jalan. Namun, bopeng dan memperburuk wajah kota. Jalannya terlihat bopeng-bopeng. Dan seperti yang kita baca, lihat dan tonton dari berbagai media, atas kondisi di atas, Pemprov DKI Jakarta kemudian menyalahkan pelaksanaan proyek. Tak ada kata dari mulut Anies yang mengatakan, "Saya yang bertanggung jawab." Kiranya tak perlu berharap kalimat itu keluar dari mulutnya. Soal tanggung jawab, bahkan Anies kalah jauh sama Gibran Wali Kota Surakarta.
Gibran terbiasa berani mengakui kesalahan, kendati bukan dia yang melakukan kesalahan. Ia selalu mengatakan bertanggung jawab, bahkan ketika diketahui ada pelajar yang kena COVID-19 selama pembelajaran tatap muka diberlakukan. Coba kalau Anies, sudahlah, soal sumur resapan yang dikeluhkan warga dan timbulkan masalah dan membuat tidak nyaman pengendara, bagaimana solusinya? Sebelum anggaran hanya dibuat bangunan sia-sia tiada guna, seperti halnya patung bambu, peti mati, sepatu, dan lain sebagainya itu. Wes, rusak-rusak. Demikian, salam. Dunia terpana, Jokowi angkat derajat Indonesia melalui Mandalika dan Nikel. Ditulis oleh Sardi di steward.com. Balapan MotoGP memiliki banyak penggemar di Indonesia, tapi sayangnya sejak event di Sentul tahun 1997, tidak ada lagi event yang berniat harus terbang ke negeri tetangga. Yang tak punya uang, silahkan nonton siaran langsung di televisi. Tapi November 2021, Indonesia mengukir sejarah baru karena sirkuit terbaru di Mandalika, Lombok, untuk pertama kalinya menggelar balapan IATC, WSSP, dan WSBK seri terakhir. Dan pada Februari nanti, Mandalika akan menjadi tuan rumah tes pramusim MotoGP dilanjutkan event pamungkas MotoGP di bulan Maret. Event IATC, WSSP, dan WSBK saja sudah menciptakan euforia yang sangat besar. Mereka yang sebelumnya kurang mengenal balapan ini menjadi antusias. Bisa dibayangkan bagaimana besarnya euforia saat MotoGP nanti. Kenapa banyak orang yang antusias, padahal sebelumnya tidak peduli? Kita bisa lihat video YouTube terkait Mandalika selalu panen view yang banyak. Ini berkaitan dengan sebuah kebanggaan di mana balapan level internasional bisa digelar di negara ini. Rata-rata terharu, bangga, senang, tidak percaya Indonesia punya sirkuit balapan internasional. Bahkan media asing Speedweek mempublikasikan sebuah artikel berjudul Lombok, Surga Baru untuk World Superbike. Setiap balap di trek baru sangat menarik dan biasanya menetapkan standar baru, tidak terkecuali sirkuit Mandalika. Namun, pengalaman di Indonesia sedikit menonjol. Sirkuit Mandalika yang baru ini adalah latar belakang yang layak untuk final WSBK 2021, tulis media tersebut. Juga dikatakan bahwa bagi penggemar Superbike dari Eropa, pertemuan di Indonesia merupakan kesempatan terbaik untuk menggabungkan liburan dan juga hobi yang mirip dengan di Portimao yang eksotis. Dulu sebelum Jokowi jadi presiden, sejauh yang saya amati, orang luar sering mengenal Indonesia dari pemberitaan yang negatif. Tidak banyak yang tahu Indonesia kalau bukan karena Bali. Indonesia bangsa yang besar, luas, tapi seperti tidak pernah ada di peta dunia. Coba pikirkan lagi, di era Jokowi banyak sekali digelar event-event besar. Asian Games 2018 berjalan sukses, bahkan berniat bidding sebagai tuan rumah Olimpiade dan juga Piala Dunia. Dan untuk pertama kalinya Indonesia jadi presidensi G20. Sirkuit Mandalika siap menggelar balapan paling bergengsi MotoGP pada Maret 2022 nanti. Bahkan sudah ditawarkan jadi tuan rumah Formula One. Ini adalah cara membawa negeri ini ke level yang lebih tinggi. Derajat dan wibawa negara terangkat. Nama baik tercatat dalam sejarah. Lebih dikenal dunia karena exposure media. Indonesia jadi lebih kredibel dan juga dipercaya. Ini berkaitan dengan kebanggaan atau pride. Ini berhubungan dengan membawa nama baik negara ke dunia internasional. Selain membawa nama Indonesia ke dunia internasional, Jokowi juga serius dalam menjaga kedaulatan dalam negeri dalam bentuk hilirisasi dan industrialisasi tambang. Soal merebut kembali pengelolaan sumber daya alam dari tangan asing, Jokowi adalah rajanya, Freeport, Blok Rokan, Blok Mahakam, dan lain-lain. Bukan hanya itu saja, Jokowi juga melakukan langkah berani dengan melarang ekspor nikel dalam bentuk bahan mentah. Akibatnya Uni Eropa menggugat Indonesia ke WTO. Gugatan WTO sendiri berawal saat pemerintah melarang ekspor nikel mentah sejak awal 2020 lalu. Langkah pemerintah ini mendapat gugatan dari Uni Eropa di WTO karena dianggap melanggar artikel 11 GATT tentang komitmen untuk tidak menghambat perdagangan. Jokowi mengaku siap melawan gugatan tersebut. Dia tidak takut menghadapi gugatan tersebut. Dia menyebut tidak masalah jika RI digugat. Jokowi juga sudah berkomitmen soal hilirisasi, menegaskan bila ingin nikel RI dipersilahkan untuk bangun pabrik di sini. Selama ini mayoritas ekspor tambang mentah memiliki harga yang rendah. Jokowi ingin agar bahan mentah diekspor dalam barang setengah jadi atau barang jadi. Jokowi ingin nilai tambah. Jokowi tegaskan jika ingin nikel Republik Indonesia silahkan datang ke Indonesia, investasi di Indonesia, bawa pabrik dan
juga teknologinya. Kita terbuka, tidak tertutup. Silahkan kalau ingin nikel Republik Indonesia, silahkan datang. Bawa pabrik ke Indonesia, bawa industrinya, bawa teknologinya ke Indonesia, kata dia dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia Kamis kemarin. Jokowi melakukan ini demi menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya, sekaligus memperbaiki neraca dagang agar lebih sehat dan juga tidak defisit. Ini baru satu barang tambang saja. Bayangkan kalau semua tambang dihilirisasi, berapa banyak lapangan kerja yang terserap, berapa besar nilai ekspor Indonesia, berapa jauh pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kita harus sadar inilah yang dilakukan Jokowi untuk mengangkat negara ini ke level yang tinggi dari sebelumnya. Saya pikir tidak ada presiden yang lebih dari Jokowi kalau bicara mengembalikan kedaulatan NKRI dan mengangkatnya ke tingkat yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Senang tidak senang, nama Indonesia berhasil terangkat tinggi oleh Jokowi. Jokowi ingin mempromosikan kehebatan Indonesia ke dunia lewat berbagai cara. Dia tidak ingin Indonesia dikenal hanya karena Bali saja. Lewat event besar dan investasi besar yang berdampak pada level ekonomi global, Indonesia akan jauh lebih dikenal di masa yang akan datang. Dalam dunia marketing, membangun brand sangatlah penting. Membangun brand Indonesia adalah salah satu kehebatan Jokowi. Bagaimana menurut